Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 3? Semoga semuanya dalam keadaan semangat. Hari ini kita belajar tematik tema 5, subtema 1. Nah, kita akan belajar dengan tujuan pembelajaran siswa dapat menelaah informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya. Kemudian menganalisis ide pecahan sebagai bagian dari keseluruhan menggunakan benda-benda konkret. Nah, kemudian memecahkan sebuah pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Kemudian siswa menilai bentuk dan variasi pola irama. Oke, lanjut kita ke materi. Nah, kita belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, Udin dan Beni bermain bola di lapangan. Udara sore itu terasa sejuk, angin bertiup sepoi-sepoi. Mereka asik bermain, tiba-tiba langit berubah mendung. Awan hitam menutupi matahari. Udin masih tetap ingin melanjutkan bermain bola. Nah, kemudian langit makin gelap, angin bertiup cukup kencang. Nah, hujan rintik-rintik mulai turun. Udin dan Beni berlari. Mereka mencari tempat untuk berteduh. Nah, keadaan cuaca memang sering berubah-ubah. Pagi hari cuaca terasa dingin. Saat siang hari cuaca terasa sangat panas. Sore hari cuaca terasa dingin, angin bertiup lebih kencang. Nah, keadaan cuaca memang sering berubah-ubah. Nah, ini ya. Jadi memang cuaca itu bisa berubah, dalam sehari bisa berubah-ubah. Hujan mulai reda, Beni dan Udin bergegas pulang ke rumah. Mereka membersihkan diri dengan mandi air hangat. Badan mereka kembali terasa segar. Nah, cuaca malam hari terasa dingin. Nah, dari cerita tadi berarti kita dapat beberapa cuaca ya tadi. Kemudian udara malam sehabis hujan terasa lebih dingin. Nah, Udin melanjutkan aktivitas dengan belajar. Ayo kita bantu Udin menyelesaikan soal-soal berikut. Nah, di situ ada 5 gambar. Nah, yang pertama itu kira-kira gambar apa anak-anak? Ayo silahkan bisa dicermati. Nah, di situ adalah cuaca mendung, betul sekali. Oke, lanjut di gambar kedua. Nah, itu adalah cuaca cerah karena di situ ada matahari. Kemudian yang ketiga karena pakai payung, nah itu cuaca hujan. Kemudian dilanjut gambar berikutnya juga cuaca cerah. Nah, terakhir gambar berikutnya adalah cuaca berawan. Nah, bagaimana anak-anak sudah paham dengan simbol-simbol cuaca tadi ya? Nah, cuaca itu dapat berubah sewaktu-waktu, terkadang cerah, berawan, mendung, atau hujan. Nah, ini kita bisa lihat simbol-simbol cuaca. Yang pertama, malam yang cerah. Nah, kemudian yang kedua ada hujan. Cuaca hujan, kemudian cuaca mendung, cuaca cerah, dan cuaca berawan. Baik, kita mengamati cuaca selama 5 hari dan lengkapi tabel di bawah ini menggunakan simbol cuaca. Nah, ternyata Udin sudah mengamati tadi. Nah, di sini kita bisa melihat di hari Senin, nah itu cerah. Siang hari cerah, Selasa siang hari hujan, kemudian Rabu cuaca berawan, Kamis cuaca cerah, Jumat cuaca mendung. Nah, di malam hari Senin itu malam cerah, kemudian Selasa cuaca hujan, Rabu cuaca hujan, Kamis malam cerah, kemudian Jumat juga malam cerah. Nah, bagaimana anak-anak sudah paham ya simbol-simbol cuaca. Nah, oke. Nah, cuaca apa yang sering terjadi di daerahmu 5 hari ini? Nah, biasanya yang sering terjadi, nah dalam waktu dekat ini mendung ya. Kemudian tuliskan informasi yang kamu ketahui tentang keadaan cuaca sesuai dengan simbolnya. Gunakan kalimat yang baik dan mudah dimengerti.
Nah, ini cuaca cerah. Nah, apa yang anak-anak ketahui tentang cuaca cerah? Oke, cuaca cerah adalah keadaan ketika matahari memancarkan sinarnya. Ciri-cirinya langit terang, awan yang terlihat di langit itu hanya sedikit, kemudian udara terasa hangat. Nah, kemudian dilanjut dengan cuaca berawan adalah keadaan ketika sinar matahari tertutup oleh awan, langit menjadi agak gelap, awan menebal dan udara terasa dingin. Keadaan cuaca seperti ini menandakan akan turunnya hujan. Nah, oke. Kemudian selanjutnya adalah cuaca hujan. Cuaca hujan adalah keadaan ketika butiran-butiran air jatuh ke bumi. Ketika cuaca hujan, udara terasa dingin dan langit menjadi gelap. Cahaya matahari hanya sedikit terpancar karena tertutup oleh awan. Nah, di sini kalau cuaca hujan memang ini sedang lagi musimnya hujan. Jadi tentunya sering hujan. Nah, kemudian lanjut, Udin menonton berita perakiraan cuaca di televisi. Ibu membawakan kue bolu kesukaan Udin. Nah, satu loyang kue bolu dengan aroma coklat, harum coklatnya mengundang selera. Nah, dari kue ibu yang dibawa tadi, lalu kue tersebut dipotong menjadi dua. Satu kue dipotong menjadi dua. Setelah dipotong, disebut tadi ke 1/2 atau 1/2. Kemudian ini ya, kedua potongan 1/2 dibagi lagi menjadi 4. Nah, ini dibagi menjadi 4. Sekarang setiap potongan disebut 1/4 atau 1/4. Nah, baiklah, ibu memotong kue menjadi 8 bagian. Berarti setiap potongnya merupakan 1/8 bagian dari kue yang utuh. Tadi sudah dibagi 8. Kemudian kata 1/2, 1/4, dan 1/8 merupakan bilangan pecahan. Nah, tadi bilangan pecahan ya. Kemudian bagaimana mengenal pecahan sederhana? Mengenal pecahan sederhana, mengenal pecahan setengah, 1/3, 1/4, 1/6. Nah, di sini kue A itu dibagi 2, berarti 1/2. Kemudian 1 dibagi 2 bagian yang sama. Nilai tiap bagian 1/2 adalah 1/2 yang diarsir 1 dari 2 bagian. Nilai 1/2 atau 1/2, lambang pecahan 1/2 adalah 1/2. 1 disebut pembilang dan 2 disebut penyebut. Oke, bisa membedakan ya anak-anak, kalau yang di atas itu adalah pembilang, kemudian yang di bawah adalah penyebut. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kue B 1 dibagi 4 bagian yang sama. Nilai tiap bagian 1/4 atau 1/4 yang diarsir 1 dari 4 bagian. Nilainya 1/4 atau 1/4. Lambang pecahan 1/4 atau adalah 1/4. 1 disebut pembilang dan 4 disebut penyebut. Oke. Nah, anak-anak sudah paham ya. Jadi untuk yang kue B ini itu hasilnya 1/4. Kemudian ini ya, kita ke soal. Tulislah lambang pecahan untuk soal di bawah ini. Berapa bagian pizza yang sudah dimakan Udin? Kira-kira berapa? Itu hilang 1. Nah, masih ada 3 bagian. Nah, kalau keseluruhannya 4 bagian, berarti berapa? Ayo jawabannya berapa anak-anak? Ya, 1/4. Oke, kemudian lanjut ke soal kedua. Nah, di sini ada Siti senang makan buah apel. Ia ingin membaginya pada Lani dan Dayu. Berapa bagiankah buah apel dipotong agar Siti, Lani, dan Dayu mendapat bagian yang sama? Nah, di situ apelnya dibagi menjadi 3. Berarti berapa per berapa kira-kira? Oke, silahkan dipikirkan dulu. Jawabannya
sepertiga. Oke, kita lanjutkan. Cuaca malam masih diselimuti hujan. Saat hujan, bulan tak tampak di langit. Ibu mendendangkan lagu Ambilkan Bulan Bu. Ibu menemani Siti belajar di kamar. Ayo kita bernyanyi lagu Ambilkan Bulan Bu bersama-sama. Oke. Nah, ini Ibu dan Siti ya. Kemudian nyanyikanlah dengan irama yang tepat. Ada bagian yang kita nyanyikan dengan tempo irama cepat. Ada bagian yang kita nyanyikan dengan tempo irama sedang. Dan ada pula bagian yang dinyanyikan dengan tempo irama lambat. Nah, tadi berarti ada 3 ya. Sedang, lambat, dan cepat. Perhatikan lagu Ambilkan Bulan Bu. Kalimat 1 dan 2 memiliki tempo irama yang sama. Nah, menyanyi dapat membuat hati senang, menyanyi juga dapat menenangkan hati. Betul begitu anak-anak? Kalau bernyanyi akan menyenangkan. Betul begitu? Oke, kita bernyanyi bersama-sama. Ambilkan bulan Bu, ambilkan bulan Bu, yang selalu bersinar di langit, di langit. Bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan Bu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Ambilkan bulan Bu, ambilkan bulan Bu, yang selalu bersinar di langit, di langit. Bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan Bu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Oke, semoga anak-anak paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.